Sudah rapi, sudah sarapan tentunya dan minum susu pastinya biar badannya sehat dan kuat. Nah, kakak mau tanya nih ke orang tua, kakak kangen gak sih? Rindu gak sih ibadah sekolah minggunya di gereja? Aduh rindu, sudah 3 bulan kak. Iya, pasti di gereja. Pasti dong kak. Adik-adik sekolah minggu juga di rumah pasti sudah rindu sekali ingin ibadah di gereja, bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan kakak-kakak semua, bertemu sama inang pendeta, amang pendeta, inang bibelfro. Tapi adik-adik, karena kita masih dalam situasi seperti ini, kita masih dianjurkan untuk ibadah di rumah saja, terutama adik-adik sekolah minggu. Jadi kita harus tetap semangat, tidak boleh sedih, ya, karena firman Tuhan juga mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tertulis di mana ya kakak? Matius 18 ayat 20. Pintar kakak-kakak semua. Nah begitu adik-adik ya, tidak boleh sedih, harus tetap semangat. Seperti lagu membuka kita saat ini, kita bernyanyi, saya berkira. Ayo adik-adik kita bernyanyi ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Kita bersama-sama mengucapkannya. Tuhan, tidiklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu, Tuhan tidiklah jemaat-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan membaca hukum Taurat yang ketiga beserta artinya. Ayo adik-adik, sama-sama kita membaca ya. Yo, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai
memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Ayo adek, kita lipat tangan, kita berdoa. Marilah kita berdoa bersama, memohon kekuatan kepada Allah. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Saya berkira karena saya anak Tuhan. Nah adik-adik, kalau anak Tuhan berarti kita harus melakukan yang baik di mata Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau gitu kita bernyanyi sekarang lagunya I Love You Lord Forever. Ayo adik-adik bangkit berdiri semua, kita nyanyi bersama-sama lagi ya. Marilah kita berdoa meminta pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca epistel kita untuk bulan ini. Nah, epistel kita di bulan Juni ini adalah dari Kejadian 12 ayat yang kedua. Sudah dibuka semua Alkitabnya? Sekali lagi kakak ulangi. Dari Kejadian 12 ayat 2. Sama-sama kita baca ya adik-adik. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi kita bacakan ya adik-adik. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikian epistel kita pada minggu hari ini. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau masuk dalam doa pengakuan iman rasuli. Sebelumnya itu, kita bernyanyi dulu lagunya Saya Senang Berdoa. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri semua, kita bernyanyi ya.
kita mengaku iman kita, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya. Tapi sebelumnya itu kita bernyanyi sebuah lagu, Doa Mengubah Segala Sesuatu. Karena tema firman Tuhan hari ini, Tuhan memperhatikan setiap doaku. Jadi adik-adik harus rajin berdoa ya. Kita bernyanyi adik-adik ya. Sambil direnungkan kata-katanya ya adik-adik. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kasih-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami dan temani kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa. Amin.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita ya. Ayo, yang sudah bisa baca ya, ayo buka Alkitabnya. Nah, ayo kita mau baca dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayat 11. Ya, ayo yang sudah bisa baca ikut membaca di rumah sayangnya. Inang akan baca, demikian firman Tuhan. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi dalam firman Tuhan itu dikatakan ada seorang raja besar yang sedang sakit. Ayo, dari yang kita baca tadi, ada yang tahu siapa nama raja itu, adik-adik? Iya, Raja Hizkia. Nah, adik-adik, dia sakit. Kemudian dikatakan tidak lama lagi dia akan mati. Sedih gak deh kalau kita sakit? Sedih ya? Kenapa kita sedih kalau sakit? Kita gak bisa bermain, gak bisa sekolah, makan pun gak selera kan? Iya, tidur pun sulit. Nah ini dia. Aduh, kalau bisa
kita jangan sakit adik-adik ya. Semoga adik-adik kita sekarang yang sedang beribadah gak ada yang sakit. Ya sayangnya? Iya. Kembali kita kepada Bapak Hizkia ini, Raja Hizkia tadi. Dia sedang sakit dan ia akan mati katanya. Ya begitu sedih. Tapi adik-adik, apa yang dilakukannya? Dia berdoa kepada Tuhan. Ia meminta dengan sangat. Apa yang dikatakan tadi? Coba dibuka Alkitabnya. Dia tadi katakan, Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup di hadapan. Nah, dia bilang seperti itu karena dia yakin bahwa sakit yang dideritanya akan sembuh kalau Tuhan mendengarkan doanya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia nggak meraung-raung, dia nggak langsung pergi kemana-mana, tapi dia langsung berdoa sama Tuhan adik-adik. Tuhan, ingatlah kebaikan-Mu. Tuhan, sembuhkanlah aku. Ya kan? Lalu ajaib adik-adik. Tadi Nabi yang katakan dia sakit dan akan meninggal. Lalu Tuhan bilang, cepat balik lagi katakan sama Bapak Hizkia bahwa ia akan sembuh. Adik-adik, ajaibnya lagi, Bapak Hizkia bukan cuma sembuh, tapi umurnya akan diperpanjang 15 tahun lagi. Luar biasa. Apakah karena Hizkia hebat? Nah, apakah karena Hizkia jago? Apakah karena dokternya jago? Enggak. Tapi dikatakan tadi apa sayang? Karena dia berdoa kepada Tuhan. Nah itu. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini, kita semua anak-anak sekolah minggu ya harus meneladani Raja Hizkia. Raja Hizkia, apa yang dilakukannya? Dia ketika sakit, dia berdoa kepada Tuhan. Nah itu, Tuhan, sembuhkanlah sakitku. Kita juga kalau saat sakit, bukan cuma sakit sayang ya, saat kita juga mau pergi kemana saja, saat mungkin orang tua kita sakit, saat mungkin kita menghadapi atau mungkin aduh aku seperti ini Tuhan, aku pengen ini, aku pengen itu. Nah itu kita diajak untuk berdoa. Iya. Adik-adik, siapa di sini yang sudah pandai untuk memimpin doa? Nah itu sudah banyak yang kecil-kecil ataupun yang masih udah besar. Berdoa pada saat apa? Saat makan. Apalagi adik-adik? Selesai makan. Apalagi adik-adik? Saat kita mau belajar. Saat kita mau tidur, bangun tidur. Nah itu, saat kita dalam keadaan sakit, banyak hal kita diajak untuk rajin berdoa. Nah, adik-adik, dikatakan kuasa doa itu sangat besar. Tapi adik-adik juga orang-orang yang rajin berdoa juga seperti Raja Hizkia. Dia gak cuma berdoa, apalagi dia melakukan yang baik yang diinginkan oleh Tuhan. Nah adik-adik, sekarang ini kita juga masih sedih ya, karena belum bisa sekolah minggu, belum bisa sekolah, karena masih ada wabah penyakit
corona. Sudah lama sekali ya sayangnya, udah lebih 3 bulan kita nggak sekolah, kita nggak belajar di sekolah, kita nggak ke sekolah minggu, kita nggak bermain. Nah ini supaya apa? Kita tidak sakit. Oh jangan dong mentang-mentang aku biar aja main aja ke sana nggak akan kena corona, aku nanti berdoa sama Tuhan. Anak sekolah minggu nggak seperti itu. Anak sekolah minggu yang rajin berdoa juga dengar-dengaran kepada apa yang dikatakan orang tuanya dan apa yang dikatakan oleh gurunya. Jadi supaya kita tidak kena corona, apa yang pertama kita lakukan? Menjaga kebersihan. Rajin cuci tangan, jangan semua dicaplok. Nah itu. Terus juga jangan dulu kumpul sama teman-temannya mau main-main. Ya, kalau kemarin-kemarin Inang lihat ada di sana anak-anak kumpul-kumpul main-main. Udah bosan di rumah katanya. Enggak boleh, belum boleh. Ya sayangnya, jangan kumpul-kumpul. Itu. Kemudian rajin makan yang bergizi. Ya. Jangan ada yang malas makan. Ayo siapa yang malas makan? Siapa yang udah bisa makan sendiri? Yang adik-adik yang kecil-kecil udah bisa makan sendiri? Atau masih harus disuapin? Nggak boleh malas makan supaya badan tetap sehat. Nggak boleh malas makan adik-adik ya. Kemudian juga yang terutama juga adalah tetap kita untuk berdoa. Nah itu dia, seperti Raja Hizkia tadi. Nah ini, kita juga berdoa untuk apa? Tuhan, semoga kami nggak sakit-sakit. Itu, semoga corona ini cepat berlalu Tuhan. Itu juga, semoga kami bisa cepat sekolah minggu Tuhan. Boleh. Apalagi mau kita doakan? Tuhan, semoga kami boleh cepat ke sekolah. Itu. Apalagi mau kita doakan? Banyak sayang ya. Kita juga harus doakan orang tua kita, juga guru sekolah minggu. Yang pasti adik-adik, Tuhan mendengar dan memperhatikan doa setiap orang yang dipanjatkan kepadanya. Jadi harus yakin kalau kamu berdoa, Tuhan pasti dengar. Nah, dan Tuhan akan memberikan jawabannya yang terbaik buat kita semua. Jadi adik-adik, aku minta supaya aku pintar, tapi Tuhan gak kasih katanya. Oh, nanti resahnya, yang pasti tetap rajin belajar. Aku minta berdoa kemarin supaya dibelikan mainan, papa sama mama nggak beli katanya. Mungkin orang tua kita ada yang lebih penting yang mau dibeli. Nah itu, tetap berdoa supaya Tuhan tambahkan rezeki kepada orang tua kita, supaya bisa nanti beli. Aku kemarin berdoa waktu sakit, tapi aku lama sembuhnya. Nggak apa-apa, mungkin kita supaya semakin rajin untuk minum obat, semakin rajin untuk juga menjaga kesehatan kita. Jadi adik-adik, ayo kita tetap jaga kesehatan ya. Jangan kita mau sakit. Kemudian juga tetap kita ingat berdoa, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya sayangnya, juga dikatakan dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Coba dibuka Alkitabnya, Matius 7 ayat yang ke-7. Apa dikatakan? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapat. Ketok
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu dihafal sayang ya. Matius 7 ayat 7. Carilah, maka kamu akan mendapat. Mintalah, maka akan diberikan. Dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan percaya, Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Jangan bosan dan tetap jadi anak-anak yang rajin berdoa ya sayang ya. Jangan malas. Terus menerus dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa mendengarkan doa-doa kita. Amin. Mari kita berdoa, ikuti doa Inang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajari kami untuk tetap rajin berdoa. Temani kami Tuhan, berikan kami kesehatan dan juga ya Tuhan sukacita. Berkati juga orang tua kami, guru-guru sekolah minggu, teman-teman kami. Sertai kami Tuhan, semoga virus corona juga cepat berlalu dari bumi ini. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Sudah siapkan persembahannya? Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Tanahku Nametmen. Semua bernyanyi ya. Kita mau doa persembahan kita. Kita tutup mata, lipat tangannya, berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahkan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Shalom.